Jelas sekali, perilaku manusia itu membingungkan. Pernahkah terlintas dalam benak Anda mengapa seorang tenaga penjual menyambut seorang konsumen dengan kata-kata, "Ada yang bisa saya bantu," tetapi malah mengabaikan konsumen lain? Atau mengapa seorang pria membukakan pintu bagi seorang wanita dan bukan wanita lain? Atau mengapa seorang karyawan mengerjakan instruksi atasannya secara konsisten, tetapi enggan melaksanakan instruksi atasan yang lain? Atau mengapa kita memperhatikan perkataan seseorang tetapi tidak memperhatikan perkataan orang lain? Lihat sekitar Anda. Anda akan melihat segelintir orang menerima sapaan, "Hey Mac" atau "Hey Sobat", sedangkan orang lain menerima sapaan yang lebih hormat dan penting seperti, "Ya Pak." Perhatikan, Anda akan menyaksikan segelintir orang mempunyai kepercayaan diri, kesetiaan, dan kekaguman sementara orang lain tidak memiliki hal-hal tersebut. Lihat sekitar Anda. Dan Anda akan memperhatikan bahwa orang yang paling dihormati juga adalah orang paling sukses. Apa penjelasannya? Penjelasannya dapat disimpulkan menjadi satu frasa, pola pikir. Pola pikir menyebabkan itu semua. Orang lain melihat diri kita sama seperti kita melihat diri sendiri. Kita menerima perlakuan yang kita dambakan. Pola pikir menyebabkan semua itu. Seseorang yang merasa rendah diri terlepas dari keahlian yang dimilikinya akan dipandang rendah. Pola pikir seseorang akan mengatur tindak tanduknya. Jika seseorang merasa rendah diri, ia tetap berlaku seperti itu dan perasaan rendah diri ini akan tetap muncul dalam waktu lama. Orang yang merasa dirinya tidak penting selanjutnya menjadi tidak penting. Sebaliknya, orang yang merasa dirinya pantas melakukan tugasnya, ia akan merasa pantas mengerjakannya. Agar menjadi penting, kita harus berpikir kita itu penting. Kita harus berpikir seperti itu supaya orang lain pun berpikir demikian. Ini logikanya. Pola pikir Anda menentukan cara Anda bertindak. Berikutnya, cara Anda bertindak menentukan cara orang lain bereaksi terhadap tindakan Anda. Seperti fase program pribadi Anda untuk merengkuh kesuksesan, membuat orang lain menghargai kita itu sangat mudah. Supaya Anda dihargai orang lain, Anda harus berpikir bahwa Anda layak dihargai. Dan semakin Anda menghargai diri sendiri, orang lain akan semakin hormat terhadap Anda. Ujilah prinsip ini. Apakah Anda menghormati gelandangan? Tentu tidak. Mengapa? Karena gelandangan itu tidak menghargai dirinya sendiri. Gelandangan itu membiarkan dirinya tidak dihargai oleh orang lain. Sikap menghargai diri sendiri selalu muncul dalam keseharian kita. Kini mari kita memusatkan perhatian pada beberapa hal khusus untuk meningkatkan sikap menghargai diri sendiri, sehingga orang lain pun menghargai kita. Penampilan Anda harus tampak penting, sehingga Anda pun berpikir penting. Aturan penting, ingat, penampilan Anda dapat berbicara. Pastikan penampilan Anda mengungkapkan hal-hal positif tentang Anda. Sebelum keluar rumah, Anda harus yakin Anda tampil sesuai keinginan Anda. Iklan paling jujur yang pernah dimuat dalam media cetak adalah slogan, "Berpakaianlah dengan benar dan rapi." Itu harus, yang disponsori American Institute of Men's and Boys Wear. Slogan ini layak dipajang di setiap kantor, kamar mandi, kamar tidur, dan ruangan kelas di sekolah-sekolah Amerika. Seorang anggota polisi berbicara dalam sebuah iklan. Ia berujar, "Anda biasanya melihat bocah bengal dari penampilannya. Itu tidak adil, tapi kenyataannya begitulah masyarakat dewasa ini menilai kenakalan bocah. Dan begitu mereka mengatakan bocah itu bengal, mereka sulit mengubah pikiran dan sikap mereka terhadapnya. Perhatikan putra Anda, perhatikan dirinya melalui sudut pandang gurunya dan tetangga Anda. Mungkinkah penampilan dan cara berpakaian putra Anda memberi kesan yang salah? Sudahkah Anda memastikan putra Anda berpakaian dengan benar dan rapi kemanapun ia pergi? Tentu saja iklan di atas ditujukan untuk anak-anak, namun orang dewasa pun dapat menarik hikmah dari iklan tersebut. Jika ditujukan untuk Anda pun bisa membacanya. Perhatikan diri Anda melalui sudut pandang atasan dan rekan kerja Anda. Mungkinkah penampilan dan cara berpakaian Anda memberi kesan yang salah? Sudahkah Anda memastikan diri Anda berpakaian dengan benar dan rapi kemanapun Anda pergi? Penampilan rapi itu mudah. Ucapkan slogan itu dengan kesungguhan hati. Camkan, berpakaian dengan benar dan rapi itu bermanfaat. Ingat, penampilan Anda harus tampak penting, sehingga Anda pun berpikir penting. Tampilkan pakaian Anda sebagai alat membangun semangat
dan kepercayaan diri Anda. Seorang profesor psikologi yang dulu menjadi dosen saya selalu mengucapkan nasihat berikut bagi para mahasiswa pada persiapan ujian akhir. Kalian harus berdandan untuk ujian penting ini. Kenakan dasi baru, setrika pakaian kalian, semir sepatu kalian. Kalian semua harus tampak cerdas, sehingga kalian pun berpikir cerdas. Sang profesor memahami ilmu psikologi. Terapkan nasihat di atas. Penampilan fisik Anda mempengaruhi kondisi mental Anda. Penampilan luar Anda mempengaruhi pola pikir dan perasaan Anda. Ada yang mengibaratkan semua bocah laki-laki melalui tahap topi. Artinya, mereka mengenakan topi untuk mengenal dirinya lewat orang lain atau karakter yang mereka sukai. Saya selalu teringat kejadian topi yang dialami putra saya, Devi. Suatu hari ia ingin sekali menjadi Lone Ranger, tapi ia tidak memiliki topi Lone Ranger. Saya mencoba membujuk Devi untuk mengenakan topi lainnya. Namun ia memprotes, "Ayah, saya merasa sebagai Lone Ranger jika saya mengenakan topi Lone Ranger." Saya menyerah dan membelikan Devi topi yang diinginkannya. Dengan percaya diri sambil mengenakan topinya, Devi merasa sebagai Lone Ranger. Saya sering mengingatkannya karena kejadian berkesan itu menunjukkan efek penampilan terhadap pola pikir seseorang. Seseorang yang pernah menjadi tentara memahami perasaan dan pola pikir tentara ketika mengenakan seragam tentara. Seorang wanita lebih suka pergi ke pesta ketika berpakaian pesta. Selain itu, seorang eksekutif lebih merasa sebagai eksekutif tatkala berpakaian sebagai eksekutif. Seorang tenaga penjualan pernah berkata, "Saya baru dapat merasa sukses dan harus sukses jika saya mencetak angka penjualan yang besar. Jika saya tahu saya memang sukses." Selain berbicara kepada diri Anda, penampilan Anda juga mengungkap jati diri Anda kepada orang lain. Penampilan Anda membantu menentukan cara orang lain memandang Anda. Secara teori memang benar orang cenderung memperhatikan intelektual seseorang, bukan pakaiannya. Tapi jangan terkecoh. Orang sungguh menilai Anda berdasarkan penampilan Anda. Penampilan Anda adalah dasar utama bagi orang lain menilai Anda. Dan kesan pertama tersebut akan menentukan kesan-kesan berikutnya. Suatu hari di supermarket, saya melihat anggur tanpa biji dijual seharga 15 sen per setengah kilogram. Ada pula anggur tanpa biji yang dikemas dalam kantong polietilen dan dijual seharga 35 sen per kilogram. Saya bertanya pada karyawan penimbang, apa bedanya anggur seharga 15 sen per setengah kilogram dan anggur seharga 35 sen per kilogram? Karyawan itu menjawab, perbedaannya terletak pada kantong polietilen. Kami menjual anggur dalam kantong polietilen dan 2 kali lebih mahal. Anggur dalam kemasan polietilen tampak menarik. Renungkan tentang contoh anggur tersebut setiap kali Anda menampilkan diri Anda dengan kemasan yang menarik. Anda berkesempatan lebih besar untuk melakukan penjualan dengan harga yang lebih tinggi. Kesimpulannya, kian baik penampilan Anda, kian besar perhatian publik yang Anda peroleh. Besok, perhatikan siapa yang memperoleh rasa hormat dan sambutan hangat di restoran, bis, lobi yang penuh sesak, toko-toko, dan dalam pekerjaan Anda. Kita cenderung mengamati orang lain, menilainya dengan cepat di alam bawah sadar, dan memperlakukan ia dengan selayaknya. Kita memandang seseorang dan menjawab dengan, "Hey Mac," namun kita memandang orang lain dan menjawab dengan, "Ya Pak." Benar, penampilan kita menyiratkan sesuatu. Penampilan yang rapi menyiratkan hal-hal positif. Penampilannya seolah berkata, "Ini orang penting, cerdas, makmur, dan dapat diandalkan. Orang ini layak dihargai, dikagumi, dan dipercaya. Ia menghargai dirinya sendiri dan saya menghargainya pula." Penampilan yang lusuh menyiratkan hal-hal negatif. Penampilannya seolah berkata, "Ini adalah orang yang buruk. Ia ceroboh, kurang efisien, dan tidak penting. Ia orang yang biasa-biasa saja. Ia tidak layak memperoleh perhatian lebih dari orang lain. Ia mudah dipermainkan orang lain." Ketika saya menekankan pentingnya memperhatikan penampilan dalam program-program pelatihan, orang selalu bertanya kepada saya yakin penampilan memang penting. Namun bagaimana saya mengenakan pakaian yang sungguh sesuai agar orang lain menghargai saya? Pertanyaan itu membingungkan banyak orang. Itu pun menggelitik saya sejak lama. Namun jawabannya sungguh mudah. Bayarlah 2 kali lebih banyak, tapi belilah setengahnya. Hafalkan jawaban itu lalu praktikkan.
Terapkan jawaban tersebut pada topi, pakaian, sepatu, kaos kaki, dan jaket. Apapun yang Anda kenakan selama penampilan itu penting, kualitas jauh lebih penting ketimbang kuantitas. Tatkala Anda mempraktikkan prinsip ini, Anda akan lebih menghargai diri Anda. Bahkan orang lain pun akan lebih menghargai Anda. Dan Anda akan benar-benar menggunakan uang dengan bijak ketika Anda membayar 2 kali lebih banyak dan membeli setengahnya, karena satu, pakaian Anda akan bertahan 2 kali lebih lama karena pakaian Anda 2 kali lebih bagus. Pakaian Anda akan menampilkan kualitas selama masih bisa dikenakan. 2. Mode pakaian yang Anda beli akan bertahan lama. Pakaian yang berkualitas selalu begitu. 3. Anda akan mendapat nasihat yang lebih baik. Toko pakaian yang menjual pakaian seharga $200 akan lebih menarik menunjukkan pakaian yang benar-benar sesuai bagi Anda daripada toko pakaian yang menjual pakaian seharga $100. Ingat, penampilan Anda mengungkapkan jati diri Anda kepada Anda dan orang lain. Pastikan penampilan Anda berujar, "Saya pribadi yang menghargai diri sendiri. Saya orang penting. Perlakuan saya layaknya orang penting." Anda mendapat kesan dari orang lain, tapi yang lebih penting lagi, Anda mendapat kesan itu dari diri Anda untuk tampil terbaik. Anda adalah pribadi yang Anda pikirkan. Jika penampilan Anda membuat Anda merasa rendah diri, Anda akan rendah diri. Jika penampilan Anda membuat Anda berpikir picik, Anda akan picik. Tampilkan diri Anda yang terbaik, sehingga Anda pun akan memikirkan dan melakukan yang terbaik. Pikirkan pekerjaan Anda itu penting. Ada kisah klasik yang sering dituturkan tentang sikap kerja 3 orang tukang batu. Mari kita bahas lagi. Tatkala orang bertanya, apa yang sedang Anda lakukan? Tukang batu yang pertama menjawab, menata batu. Tukang batu kedua menjawab, mendapatkan $9,30 per jam. Dan tukang ketiga berujar, saya sedang membangun katedral terbesar di dunia. Nah, kisah di atas tidak menceritakan yang dialami ketika tukang batu itu selanjutnya. Tapi menurut Anda, apa yang akan terjadi? Sangat mungkin tukang batu pertama dan kedua akan tetap menjadi tukang batu. Mereka tidak punya visi. Mereka tidak menghargai pekerjaannya. Mereka tidak punya pendorong untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Namun, Anda boleh bertarung, tukang batu ketiga tak akan tetap menjadi tukang batu. Kelak, ia mungkin menjadi mandor atau kontraktor atau arsitek. Ia terus melangkah maju. Mengapa? Karena pola pikirnya menyebabkan ia maju. Pola pikirnya siap mengembangkan dirinya. Pola pikir mengenai pekerjaan akan mengungkapkan banyak hal tentang seseorang dan potensinya untuk tanggung jawab yang lebih besar. Baru-baru ini, seorang teman yang menjalankan perubahan seleksi personalia berkata kepada saya, satu hal yang selalu kami cari ketika menyalurkan pelamar kerja kepada klien adalah pola pikir pelamar itu tentang pekerjaannya saat ini. Kami kerap terkesan ketika kami tahu pelamar menganggap pekerjaannya itu penting, meskipun ada hal yang tak disukainya. Mengapa? Sederhana saja. Jika pelamar merasa pekerjaan kini itu penting, kemungkinan besar ia pun bangga dengan pekerjaan berikutnya. Kami sudah menemukan korelasi erat antara pola pikir terhadap pekerjaan dan kinerjanya. Seperti halnya penampilan Anda, pola pikir Anda terhadap pekerjaan mengungkap banyak hal tentang diri Anda kepada atasan, rekan kerja, dan bawahan. Semuanya berkaitan dengan Anda. Beberapa bulan lalu, saya melewatkan beberapa jam dengan seorang teman yang menjabat direktur personalia sebuah pabrik. Kami membicarakan tentang membangun manusia. Ia pun menjelaskan sistem audit personalia dan pengalamannya. Kami mempunyai 800 karyawan yang kurang produktif, ujarnya. Dengan melakukan sistem audit personalia, setiap 6 bulan sekali saya dan asisten saya mewawancarai setiap karyawan. Tujuan kami sederhana. Kami ingin mempelajari bagaimana kami mampu menolongnya dalam pekerjaannya. Kami rasa ini langkah yang bagus karena setiap orang yang bekerja dengan kami itu penting. Jika tidak penting, ia tak akan menjadi karyawan kami. Kami berhati-hati dan tidak bertanya terus terang kepada para karyawan. Alih-alih kami mendorongnya mengungkapkan keinginannya, kami memperoleh pengakuan yang jujur. Seusai tiap wawancara, kami mengisi formulir penilaian atas sikap karyawan terkait aspek-aspek khusus dalam dalam tugasnya. Ada sesuatu yang saya pelajari, ia melanjutkan. Karyawan kami masuk ke salah satu dari 2 kategori, grup A dan grup B, berdasarkan cara mereka memandang tugasnya. Karyawan dalam grup B berbicara banyak tentang keamanan, rencana pensiun perusahaan, kebijakan izin karena sakit,
kebijakan cuti, kebijakan dalam meninggalkan program asuransi, dan apakah mereka akan meminta bekerja lembur Maret dengan seperti Maret tahun kemarin. Mereka juga berbicara banyak tentang masalah dalam pekerjaannya, masalah dengan rekan sekerjanya, dan lain-lain. Karyawan dalam grup B hampir mencapai 80% dari semua karyawan yang kurang produktif, menganggap pekerjaannya membosankan. Karyawan grup A memandang tugasnya dari sudut pandang yang berbeda. Mereka merisaukan masa depan dan menginginkan saran konkret agar bisa maju. Mereka hanya ingin kesempatan. Karyawan grup A berpikir pada skala yang lebih luas. Mereka memberi saran-saran untuk meningkatkan bisnis. Mereka memandang wawancara di ruangan saya sebagai hal yang membangun. Namun, karyawan grup B merasa sistem audit personalia adalah program cuci otak, dan mereka memang senang ketika wawancara berakhir. Kini saya memiliki satu cara untuk mengecek kaitan antara sikap dan kekuasaan kerja. Supervisor merekomendasikan karyawan yang berhak mendapatkan promosi jabatan, kenaikan gaji, dan hak-hak istimewa kepada saya. Karyawan dari grup A hampir selalu direkomendasikan. Sementara itu, yang kerap menjadi biang masalah berasal dari karyawan grup B. Tantangan terbesar tugas saya adalah mencoba dan mendorong orang lain pindah dari grup B ke grup A. Memang sulit, tapi kami pun tidak mampu menolong karyawan itu hingga ia sendiri berpikiran positif dan merasa pekerjaannya itu penting. Ini bukti konkret bahwa Anda adalah pribadi yang Anda pikirkan. Jika Anda merasa lemah, Anda merasa tidak sanggup mengerjakan sesuatu, Anda akan merasa kalah. Jika Anda merasa menjadi orang yang serba tanggung, Anda pun menjadi orang yang serba tanggung. Namun, Anda justru harus berpikir, saya penting, saya sanggup melakukannya. Kinerja saya bagus, pekerjaan saya itu penting. Berpikirlah seperti ini dan Anda pun melangkah menuju kesuksesan. Kunci kemenangan untuk meraih keinginan Anda terletak pada pola pikir yang positif terhadap diri Anda. Dasar nyata bagi orang lain menilai kemampuan Anda adalah tindakan Anda sendiri. Pola pikir Anda mengendalikan tindakan-tindakan Anda. Anda adalah pribadi yang Anda pikirkan. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa ya. Belajar apa kita pada pagi hari ini dari apa yang kita baca? Menarik ya. Ayo, siapa mau sharing? Julia mau sharing dulu? Ini kayak mestinya liap banget tuh yang dibaca hari ini. Kenapa? Mungkin buat teman-teman ya, saya ini agak buka-bukaan nih. Saya adalah orang yang tadinya penampilannya berantakan ya. Saya belajar banyak tentang penampilan tuh salah satunya dari istri saya. Waduh, banyak belajar. Tadi apa yang saya jadi ngerti gitu ya. Kenapa dia itu percaya diri gitu kan. Karena salah satunya kalau Lia ini tuh penampilan itu buat dia penting banget gitu ya. Mungkin coba boleh cerita enggak dari sisimu nih. Iya, memang penampilan tuh penting banget ya, mempengaruhi mood juga ya. Kalau saya sendiri pribadi sih memang eh, merasa lebih pede dan seneng gitu ya. Kalau kita tuh kelihatan bagus gitu. Kalau nggak kelihatan bagus, rasanya juga jadi nggak pede, terus jadi mood jadi jelek ya. Itu bagian dari di sini belajar tentang itu bagian dari menghargai diri bahwa saya pantas untuk berpenampilan bagus dan saya harus kelihatan bagus gitu. Nah, eh, kemarin ini saya juga ada ini ya cerita dari anak saya. Sekarang ini kan di medsos lagi banyak istilah dress wear, gitu. Banyak lagi dibahas tentang dress wear. Nah, anak saya waktu itu pergi ya sama teman-temannya. Itu biasanya sih kalau pergi sama teman-temannya tuh santai ya, pakai kaos, pakai celana panjang gitu. Tapi pas kemarin dia pergi tuh eh, istilahnya kemayu gitu ya. Pakai baju yang cantik, terus dandan cantik, kan mau ke kafe gitu. Terus mau acara apa? Enggak acara apa-apa, ya cuma kumpul teman-teman aja. Lah kok bajunya kok cantik man gitu. Ini dress code-nya dress well nih. Nah, itu saya baru tahu apa sih dress well. Oh, ternyata di kalangan anak muda sekarang tuh lagi ini ya, menggaungkan dress well. Jadi kemanapun kita pergi, pergi dengan siapapun itu berusaha untuk penampilannya yang bagus. Karena
saat kita pergi sama orang dan kita penampilannya bagus itu juga menghargai orang yang ngajak kita pergi gitu. Nggak sembarangan. Ya. Mungkin itu sih yang saya ambil dari bacaan pagi ini karena di sini juga dikatakan ya Anda itu apa yang Anda pikirkan gitu. Kalau kita merasa kita ini sudah percaya diri ya pasti kita juga akan bertindak seperti orang yang percaya diri. Dan saat saya merasa saya memang penting gitu ya, kita akan bertindak seperti itu, seperti layaknya orang penting. Mungkin itu. Yang lainnya boleh. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau sharing? Bu Naning mungkin mau cerita apa yang Ibu tangkap dari mungkin awal dulu ya kita bahas soal penampilan. Maaf, tadi waktu baca buku saya tidak ikut semua. Saya baru nongol karena baru nyampe nih, baru buka. Begitu. Mm-mm. Tetapi dari cerita penampilan tadi itu saya mengingat kalau teman-teman datang ke rumah atau apa begitu. Mereka selalu bilang, Bu Naning mau kemana? Ya di rumah gitu. Karena saya sudah janji mau menunggu kalian gitu. Kok rapi sekali gitu. Ya saya terbiasa kalau misalnya saya tidak sedang tidur atau sedang tidak ini ya saya selalu siap untuk untuk menerima siapapun atau menemui siapapun gitu. Itu aja ya. Wow, mantap. Oke, yang lain mau sharing tentang penampilan? Bu Vero mau cerita tentang penampilan, Bu? Atau Bu Joisa mau cerita soal penampilan? Iya, Corona. Selamat Mm-mm. pagi. Ya, iya. Jadi eh, apa yang tadi disampaikan oleh Bu Lia soal materi kita, Pak, apa soal penampilan ya, memang sangat benar ya. Eh, paling pertama di dalam kita memiliki rasa percaya diri itu salah satunya adalah penampilan. Ketika kita memiliki penampilan yang baik, dalam artian kita itu selalu menjaga dari pakaian kita, uh, apa uh, pakaian kita, lalu apa yang kita gunakan ketika kita di mana itu memang sangat menentukan ya bagaimana penghargaan orang kepada kita. Jadi kita orang melihat kita itu orang jadi segan begitu bahwa oh iya itu karena apa yang kita pikirkan tentang kita, apa yang kita pakai itu memang benar-benar adalah poin pertama ketika orang belum tahu dulu kita ini kerjanya apa, tapi ketika kita orang melihat penampilan kita yang saya alami ya itu orang langsung melihat oh iya ini orang kok kayak penting banget begitu. Saya merasakan itu karena saya udah beberapa kali mengalami ya di mana saya berada itu selalu saya ditanya gini, ibu seorang guru ya gitu. Ibu kerjanya di mana, di dinas mana gitu. Padahal kan saya bukan apa-apa gitu. Saya cuma seorang katakanlah seorang agen lah begitu. Terus kemudian kerja kita kan ya distributor seperti ini, kerjanya bisnis online dan sebagainya. Jadi terkadang itu orang melihat kita itu kok wow gitu. Dari penampilan kita orang melihat bahwa oh berarti kita ini terkadang ya oh kita ini banyak duit begitu. Jadi penampilan kita itu sangat menunjukkan gitu, menunjukkan level kita itu di mana kita sebenarnya posisi kita. Jadi ini sangat luar biasa ya memang. Kalau kita di Maluku itu istilah kalau orang Ambon ya itu biasanya makan nggak makan yang penting gaya dulu gitu, makan nggak makan yang penting gaya parlente gitu, yang penting gaya bagus dulu. Jadi terkadang di sini itu lebih diutamakan gimana kita berpenampilan itu
bukan berarti glamor ya, tapi berlebihan ya. Yang penting bersih, rapi, itu yang lebih diutamakan. Jadi saya sangat tertarik dengan ini ya, bacaan tadi, materi tadi ya. Jadi memang benar penampilan itu cukup menentukan posisi kita. Mungkin itu dari saya. Thank you, Bu Terima kasih, Pak. Joisa. Lisa mau Ya. ngomong sesuatu? Lis. Ya, setuju semua sih sama seperti soal penampilan itu memang penting banget ya. Gunanya tadi juga bilang. Kadang ditanyain kan di rumah aja rapi karena itu sudah kebiasaan. Jadi bukan misalnya gaya-gayaan ya, short dan enggak. Tapi karena sudah kebiasaan aja. Biarpun di rumah misalkan pakai celana pendek, kaos, tapi ya rapi, enggak sampai aut-autan gitu. Jadi memang nggak misalnya ada tamu yang datang tiba-tiba ya kan. Ya, pada waktu itu kan juga ada yang beli produk, doyan, main ke rumah, tiba-tiba aku udah rapi, udah siap. Nggak harus, benar ya, saya tak dandan dulu. Nah, itu juga persiapannya juga kacau, agak saya ya. Karena saya istilahnya tipe yang rapi. Jadi, seperti Bu Desa juga, kadang ya pernah ditanyain juga, Ronald, apa sih? Wah, kamu tuh gayanya kayak orang kaya. Amin, amin, saya aminin aja, ya kan? Ada Ya. ya, karena saya hanya rapi aja, bukan misalnya gaji saya ini 1 juta dolar juga kan. Yang penting rapi dan enak dilihat, meyakinkan. Itu aja sih. Oke, thank you. Jadi mungkin untuk penampilan ya, buat teman-teman ini bisa jadi evaluasi buat kita juga. Tadi kan sudah dikatakan ya, Bu Joisa juga udah ngomong, Lisa juga udah ngomong bahwa dari penampilan kita itu akan mencerminkan kan, kita ini apa? Kita ini mau menampilkan sebagai identitasnya tuh apa gitu ya. Tadi bahkan sudah dikatakan kan, di persepsi sebagai orang kaya, orang sukses gitu kan. Nah, itu yang penting, gitu ya. Kesan pertama tadi, dan tadi juga ada cerita kan tentang anak kalau di anak nakal gitu ya. Anak nakal itu rata-rata orang menuduh ya dalam tanda kutip menuduh atau menghakimi, wah dia pasti anak nakal. Dari mana sih? Pertama penampilannya dulu gitu ya. Wah penampilannya yang kayak gini ini ciri-cirinya ini biasanya anak nakal. Nah, begitu juga dengan kita hari ini, kita di bisnis HDI. Nah, kita ini mau menampilkan citra kita ini sejauh mana? Apa dan itu yang nanti akan mencerminkan tuh ya. Jadi kalau mungkin ini juga termasuk pertanyaan menjawab pertanyaan kenapa ya saya kok belum punya rekan kerja aktif? Ayo coba evaluasi. Sudahkah kita mencerminkan sebagai orang yang sukses, pengusaha sukses nih? Loh kenapa? Ya sederhana kalau pertanyaannya dibalik kepada kita. Anda kalau kepengen punya rekan senior gitu ya, rekan senior, pembimbing, mentor, upline, anda cari upline mentor yang kayak apa sih? Yang sukses atau yang biasa-biasa aja atau bahkan yang mungkin tidak sukses. Anda cari yang mana? Ayo Yang coba komen. sukses. Yang sukses, oke. Ya, pasti itu jawaban yang umum banget kan, bahwa kita menginginkan punya upline yang sukses gitu ya. Punya mentor yang sukses, punya pembimbing yang sukses. Nah, maka itu harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Yang bisa mencerminkan saya ini adalah orang yang sukses gitu ya. Dan tadi sudah diajarin caranya gitu ya, bukan harus beli sesuatu yang branded. Kalau Anda mampu beli branded silahkan gitu ya. Tapi kalau Anda mungkin belum punya kemampuan untuk beli yang branded, nggak harus branded kok. Karena yang penting di sini adalah rapi gitu ya, rapi, bersih gitu kan. Kemudian juga pemilihan warnanya, pemilihan modelnya sesuai dengan apa citra yang kita mau tampilkan gitu ya, enak dilihat. Oke, thank you. Nah tadi juga dikasih tips ya, bayar 2 kali lipat beli setengahnya. Nah ini yang seringkali juga ini perdebatan saya sama istri saya gitu ya. Misalnya dia suka beli sepatu yang murah gitu kan, waduh aku jadi buka-bukaan gitu. Tapi kalau saya lebih baik beli yang agak lebih mahal gitu ya, tapi lebih awet. Tadi kan dikatakan juga kan, lebih awet, pemakaiannya panjang. Saya belajar juga dari pengalaman, dulu juga pernah kan beli sepatu yang murah, ternyata baru dipakai sebulan udah jebol gitu kan. Akhirnya saya mesti beli lagi, mesti beli lagi. Dari situ saya belajar, mending saya beli yang agak mahal,
tapi pakainya awet gitu ya. Oke, terus mungkin untuk penampilan ada lagi yang mau mau sharing? Kalau nggak kita lanjut ya, karena di poin berikutnya itu juga menarik ya. Eh, Setelah penampilan kita bicara tentang pekerjaan Anda itu penting. Nah, mungkin ada yang mau sharing? Kan tadi kan ada contoh ya tentang 3 orang tukang batu ya ditanya, apa sih yang kamu sedang lakukan gitu ya. Orang pertama menjawab, oh saya lagi menata batu gitu ya. Kalau saya bayangkan langsung, oh ini ada orang lagi bangun rumah ya, kan tukangnya ditanyain, dia lagi bilang, saya lagi nata batu bata gitu ya. Orang kedua menjawab, oh saya lagi kerja nih untuk, mungkin kalau di Indonesia kan hari ini, untuk upah 100.000 per jam gitu ya. Atau 100.000 per hari, sorry, kalau tukang Indonesia kan 100-150.000 per hari gitu ya. Atau orang ketiga, saya sedang membangun sebuah istana yang megah, atau saya sedang membangun sebuah rumah yang luar biasa. Nah, mungkin ada yang kepengen sharing dari pendapat 3 tukang tadi, apa yang Anda dapatkan? Ayo. Saya coba sharingkan pengalaman saya hari ini ya. Iya, ya, boleh, boleh. Jadi sebelumnya saya itu sudah punya janji dengan satu komunitas yoga. Itu lalu saya sudah kontak dengan ini dengan koordinatornya. Singkat cerita, beliau kan mengatakan bahwa Ibu kalau misalnya mau mengisi, pokoknya datang saja, beritahu saja kapan dan bagaimana. Nah, saya berjanji hari ini karena beliau waktu itu belum bisa saya temui langsung, saya dengan alasan saya boleh survei ke tempat Ibu. Harapan saya itu saya bisa ketemu gitu. Oh ya, janjianlah kami karena acara jam setengah 7 saya datang jam 6. Jam 6. Ternyata jam 6:15 itu mereka sudah mulai. Saya langsung cari orangnya itu, tapi ternyata beliau itu tidak hadir. Saya sudah mulai ini. Terus saya kontak, saya kontak katanya, Bu, ketemu saja ini bendaharanya. Nah, saya ketemu bendaharanya, singkat cerita saya mengajukan lagi apa yang pernah saya katakan. Dia bilang, oh kalau seperti itu tidak, singkat cerita pokoknya ditolak total. Baik, saya boleh ambil foto? Tidak. Pokoknya tidak. Baik. Saya boleh apa? Pokoknya survei saja di sini melihat bagaimana aktivitas. Oh, boleh silahkan. Saya mikir, saya sudah sampai sini saya harus dapat sesuatu, saya pikirnya gitu. Setidaknya saya harus dapat eh, nomor kontak salah satu atau salah 2 orang dari sini. Dan saya mengincar instrukturnya, gitu kan. Nah, selesai eh, selesai terus saya langsung mendekati. Singkat cerita saya malah bisa komunikasi dengan beberapa orang lalu yang bisa saya ambil kontaknya memang instrukturnya itu langsung. Nah kebetulan mereka kan mau foto itu, mau foto, terus saya bilang boleh saya bantu gitu supaya semuanya bisa ikut. Diizinkanlah saya mengambil foto. Saya bantu foto dengan mereka kan, terus apa itu sesudahnya saya tanya, Ibu, saya boleh mengenang peristiwa ini dengan minta fotonya gitu. Oh boleh boleh. Nah dengan singkat cerita lalu ya yang tadinya saya tidak diizinkan untuk mengambil foto, akhirnya saya dapat foto-foto cantik dari komunitas senam itu dan saya mendapatkan eh, referensi gitu. Itu yang Oke, mantap. Mungkin yang lain ada yang mau sharing lagi? Ke pola pikir ya ini ya. Tadi apa yang kita baca tadi. Pekerjaan kita itu adalah penting. Saya Pak Rona. Ya, boleh. Ya, soal pekerjaan saya penting. Saya punya pengalaman ya dalam perjalanan berbisnis beberapa waktu ini. Saya kebanyakan ditawarin ya beberapa bisnis oleh teman-teman, banyak sekali. Semua yang nawarin itu semua menyatakan bisnisnya bagus, bisnisnya luar biasa. Dan ini sangat penting sekali kalau kita lakukan karena sangat membantu kita untuk kesejahteraan kita.
Kemudian dalam perenungan saya berpikir ya, kok kalau orang bisa bilang bahwa pekerjaannya penting, bisnisnya penting ya, eh, usahanya penting gitu. Terus bagaimana dengan saya gitu? Bagaimana dengan bisnis saya? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Akhirnya timbullah satu eh, hikmat bahwa kalau orang lain merasa pekerjaannya itu, bisnisnya itu penting, kenapa saya enggak begitu? Akhirnya saya temukan satu jawaban untuk menjawab begitu ada orang yang menawarkan pekerjaan ke saya atau menawarkan bisnis ke saya, itu saya langsung bilang begini, pertanyaannya, pekerjaan kamu tuh sepenting apa, bisnis kamu sepenting apa, itu titiknya di mana gitu, manfaatnya itu di mana gitu. Karena kalau bisnis saya, kalau HDI saya itu saya bukan apa ya, tapi kita lebih ke manfaatnya gitu. Manfaatnya itu yang jauh lebih penting. Jadi bukan apa-apanya, tapi manfaat dari pekerjaan kita itu yang merupakan uh, ujung tombak atau kunci begitu pentingnya pekerjaan kita gitu. Itu saya pengalaman itu terjadi waktu masih menjadi aktivis dulu ya, di lapangan ya, sebagai tenaga lapangan dulu, di program perlindungan. Itu kalau turun ke masyarakat itu kadang kita tawarin program, itu masyarakat itu kadang bilang, program apa ini, ngapain program-program begini, ada duitnya enggak, kayak gitu. Tapi sebegitu pentingnya kita berpikir soal bagaimana kesejahteraan masyarakat, bagaimana masyarakat harus maju, bisa berdaya. Disitulah pentingnya kita harus tetap berusaha dengan pola apapun untuk bisa memperoleh kepercayaan masyarakat dan program itu jalan. Itu. Jadi ini yang kebawa ke pekerjaan saya, ke bisnis saya juga di HDI. Saya lebih tekan ke edukasinya, betapa pentingnya manfaat ini. Ketika berbisnis, kita selain ada manfaat untuk kesehatan, penting di HDI karena kita bisa sejahtera di sini. Itu. Jadi bicara soal pekerjaan kita penting di situ kalau saya titik beratnya. Mungkin itu Pak Ronald saya. Oke, thank you. Nah, Ya. itu mungkin membantu menjelaskan ya. Jadi buat kita semua, tadi saya pun belajar ya. Kayak tukang batu tadi, kan ada 3 macam jawaban. Jawaban yang pertama, saya sedang menata batu. Nah, mungkin bisa juga ada hari ini enterpriser HDI yang berpikir kalau ditanya, apa sih pekerjaanmu di HDI? Jualan Clover Honey, jualan biskin, jualan Better Botanics gitu ya, jualan overnight mask. Iya toh, kan sama kayak tadi gitu ya. Atau jawaban kedua, ya saya bekerja untuk 150.000 sehari gitu ya. Mungkin ada yang berkata, ya saya bekerja bulan ini untuk masuk peringkat manajer. Saya bekerja bulan ini untuk masuk peringkat diamond. Ya saya bekerja untuk bonus sekian gitu ya. Atau jawaban yang ketiga, saya sedang membangun sebuah rumah yang sangat megah gitu ya. Saya sedang membangun sebuah istana yang sangat megah gitu ya. Nah, jawaban yang ketiga bisa jadi kalau di HDI kita sedang berkata saya sedang membangun sebuah jaringan besar, yang sangat besar, yang tidak hanya di seluruh Indonesia tetapi juga akan sampai ke luar negeri gitu ya. Saya sedang membangun sebuah bisnis yang bernilai puluhan atau ratusan miliar per bulan gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana keyakinan kita hari ini. Dan itu jawaban itu yang kita penting itu adalah di dalam dunia kita ya, pola pikirnya kita. Nah, taunya dari mana nih? Taunya yang tadi seperti yang mungkin Bu Joisa cerita ya. Ketika kita ngadepi misalnya tadi ditawarin dengan yang lain sehingga tiba-tiba kayak ada sesuatu yang di-compare gitu ya, dibandingkan. Nah, disitulah saya pun belajar untuk membaca keyakinan saya terhadap bisnis saya ini di bisnis HDI ini sampai sejauh mana sih? Apakah keyakinan saya masih sampai ke salesman madu gitu ya, salesman Clover Honey, salesman biskin, atau udah sampai ke level kedua tadi yang oke, saya seorang peringkat ini di HDI gitu ya, mungkin Diamond, Executive Diamond, Star Diamond gitu ya. Atau saya sudah punya sebuah keyakinan yang lebih besar lagi bahwa saya hari ini seorang pengusaha yang sedang membangun jaringan bisnis yang besar.
gitu ya. Nah, itu yang saya belajar. Jadi evaluasi juga pun ketika ngadepi masalah-masalah gitu ya. Tadi kan juga diceritakan tentang grup A dan grup B gitu ya. Si grup B ini intinya adalah kumpulan karyawan yang fokusnya pada masalah gitu ya. Fokusnya pada masalah, fokusnya pada tadi ya, sesuatu yang lebih dia keluhkan gitu loh. Yang misalnya kayak kapan sih ada ini nih aturan lemburnya gimana sih? Ini aturan cutinya gimana sih? Terus beban pekerjaannya mau seperti apa sih gitu ya. Sementara yang grup A mereka adalah kumpulan karyawan yang kepingin maju gitu ya. Jadi ketika mereka punya masalah yang mereka tanyakan adalah apa yang harusnya saya lakukan nih supaya saya bisa maju. Nah, itu juga mungkin evaluasi buat kita, termasuk buat saya ya. Ketika ngadepi masalah ini, responnya kayak apa? Apakah responnya hanya lebih banyak mengeluhkan, aduh, si A itu loh, eh dia loh bisa-bisanya ngomong seperti ini gitu ya, yang produknya beginilah, yang ada masalah ini dan segala macam gitu ya. Atau saya akan menjadi seperti kumpulan yang si A tadi yang eh, lebih bergerak maju gitu ya. Ini kenapa ya domain saya kok belum mau berkembang misalnya ya dengan kondisi seperti ini. Kira-kira mestinya saya tuh yang harus saya lakukan apa ya gitu. Nah, itu pola pikir ya. Sekali lagi ini pola pikir. Yang penting di sini pola pikir. Dan yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Jadi masing-masing kita tuh evaluasi diri sendiri. Terutama ketika ngadepi masalah. Ya, ketika ngadepi problem, respon kita yang pertama itulah diri kita. Dan itulah yang akan menunjukkan, oh ternyata saya masih di level ini ya. Dan saya harus upgrade, saya harus grow lagi, berkembang lagi, belajar lagi, ditingkatkan lagi, gitu ya. Apa yang menjadi mungkin masih keliru harus dirubah. Bu Yungyo mau cerita apa? Terakhir mungkin ya. Ya, makasih Pak Ronald. Langsung ditodong. Aku tahu kok. Ya, penampilan itu penting juga ya. Meskipun saat ini kan saya di toko juga, saya enggak, ya apa namanya, kalau pakai berpakaian itu enggak kaosan atau apa. Jadi supaya kalau misalnya dari penampilan tuh apa ya, orang bisa melihat kita gitu. Orangnya jadi kayak lebih hormat, lebih segen gitu istilahnya kayak gitu. Seperti itu Pak Ronald. Oke, thank you, thank you. Ya, jadi mungkin setelah baca buku pagi hari ini kita mulai ya, coba belajar, dirubah ya. Mungkin nggak langsung semuanya, tapi step by step aja nggak apa-apa. Ya, intinya kita tuh lebih baik 1% setiap hari itu akan lebih baik gitu ya. Mungkin ya seperti yang tadi saya cerita ya, saya pun untuk penampilan belajar banyak dari istri saya gitu ya, yang suka diomelin dulu. Saya pakai baju yang kusut-kusut juga saya mah dulu cuek aja gitu ya, terus diomelin terus sama dia, gila lu baju kayak gitu dipakai gitu ya, ganti. Terus apalagi mungkin yang warnanya udah nggak oke gitu ya. Nah, dulu saya mah cuek-cuek aja gitu ya, sekarang ya belajar gitu ya. Oke, mungkin itu ya, dan mulai apa namanya rubah juga tadi ya yang saya cerita, upgrade terus untuk keyakinan kita terhadap bisnis. Tadi ya evaluasi diri sendiri. Kalau oh ternyata saya masih sampai di level ini ya segera ditingkatkan lagi gitu ya. Tapi percayalah bahwa setiap kita hari ini ada di bisnis jadi ini bisnis besar yang potensi income-nya seberapa besar itu tidak terbatas. Sejauh dan sebesar yang kita berani impikan, yang kita berani bayangkan gitu ya. Apalagi kita hari ini di Indonesia dengan 282 juta jiwa, potensinya gede banget gitu ya. Oke, mungkin karena waktu ya kita harus akhiri. Mungkin ada di antara teman-teman yang mau bantu untuk tutup doa tutup ya untuk baca buku dan mengawali hari yang luar biasa ini. Oke, Tianti silahkan. Ya, mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk membaca buku dalam komunitas baca buku yang luar biasa ini Tuhan, di mana kita satu sama lain saling
membantu saling memperhatikan dan saling mendukung satu sama lain. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan memberkati semua mentor-mentor kami, juga teman-teman kami semua yang membaca buku pagi hari ini, dan juga memberkati konsumen kami. Berikan kami Tuhan di hari-hari terakhir ini semangat Tuhan untuk kami tetap menjalankan bisnis kami Tuhan dengan penuh antusias dan semangat. Mari Tuhan, Tuhan memberkati semua pekerjaan yang kami lakukan Tuhan. Juga saatnya kami untuk memperluas jaringan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.